Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah lelaki yang memberi sedekah kepada pencuri, pezina, dan orang kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah seorang laki-laki soleh yang ingin bersedekah secara diam-diam. Biarlah yang tahu hanyalah Zat yang Maha mengetahui perkara gaib. Sedekah secara diam-diam ataupun rahasia memadamkan kemarahan Tuhan, dan sedekah rahasia lebih baik daripada sedekah secara terbuka. Kisah lelaki ini luar biasa. Dia pada suatu malam keluar di tengah malam. Ia mencari orang yang dipandang berhak menerima sedekahnya. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki yang dia kira orang miskin. Maka ia menyerahkan harta yang ingin ia sedekahkan itu. Esok harinya tersiar kabar bahwa seorang pencuri menerima sedekah yang lumayan besar. Orang-orang membicarakan peristiwa tersebut di pasar-pasar dan tempat-tempat orang berkumpul. Itu terjadi karena sang pencuri menceritakan nasib baiknya itu kepada banyak orang. Berita seperti ini ditayangkan di masyarakat skala kecil, lalu beredar dengan sangat cepat. Akhirnya berita itu pun didengar sang penderma. Sudah barang tentu dia bersedih dan gelisah. Kesedihannya dan kegelisahannya dia ungkapkan dengan ucapan, "Ya Allah, bagimu segala puji," kepada pencuri. Dia mengira sedekahnya telah hilang seperti debu ditiup angin lantaran tidak tepat sasaran. Selanjutnya, lelaki ini bertekad untuk mengulangi hal yang sama di malam berikutnya. Dengan harapan tidak salah sasaran lagi. Dalam malam yang gelap, dia keluar dengan membawa sedekahnya. Ia berjumpa seorang perempuan, dan ia pun memberikan sedekahnya itu kepada perempuan tersebut. Dia meyakini perempuan itu berhak menerima sedekahnya karena tampak miskin. Ternyata keesokan harinya perempuan ini juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pencuri. Ia bercerita kepada banyak orang tentang nasib baik yang mendapat sedekah dari seorang dermawan. Berita yang tersebar luas adalah seorang pezina menerima sedekah di malam yang gelap. Berita ini pun sampai ke telinga lelaki tersebut. Kesedihan dan kegelisahannya pun kian bertumpuk. Dia mengulangi ucapannya yang kemarin, "Ya Allah, bagimu segala puji," kepada wanita pezina. Belum juga putus asa, lelaki ini tetap akan mengulangi cara sebelumnya untuk menyalurkan sedekahnya. Demi mencari pahala, dia bertekad untuk bersedekah untuk ketiga kalinya. Kali ini, sedekahnya juga tak tepat sasaran. Sedekahnya jatuh ke tangan orang kaya. Kesedihan lelaki ini kian menjadi-jadi. Dia kembali mengadu kepada Tuhannya dengan penuh kepedihan. "Ya Allah, bagimu segala puji," kepada pencuri, pezina, dan orang kaya. Tentang takhrij hadis ini, Syekh Umar Sulaim Al-Ashqar dalam bukunya yang berjudul Kisah-Kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari sahihnya di Kitab Zakat, bab jika dia bersedekah kepada orang yang kaya sementara dia tidak mengetahui. Kedua, cerita ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya Kitab Zakat, bab tepatnya pahala orang yang bersedekah walaupun ia jatuh di tangan orang yang tidak berhak menerimanya. Ketiga, hadis ini dalam syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Ia juga meriwayatkan oleh An-Nasai dalam sunannya. Masih dalam hadis tadi, lelaki yang menyalurkan sedekahnya dan dianggap salah alamat ini tidak mengetahui bahwa Allah menulis pahalanya. Orang yang menginfakkan hartanya demi mencari pahala Allah, Allah akan memberinya pahala walaupun si penerima tidak berhak untuk menerima. Di dalam mimpinya, dia didatangi dengan membawa kabar gembira bahwa Allah menerima sedekahnya dan membalasnya dengan pahala. Dia diberitahu hikmah besar di balik sedekah kepada 3 orang tersebut. Semoga pencuri itu sadar akan kesalahannya, lalu dia tidak mencuri lagi. Semoga wanita pezina itu menjaga dirinya dari zina dengan harta itu. Dan semoga pula si kaya ini terdorong untuk berinfak meneladani laki-laki ini yang bersedekah di kegelapan malam agar tidak diketahui oleh orang lain demi mencari pahala dari Tuhan manusia. Dalam hadis-hadis disebutkan bahwa sedekah diterima walaupun ia jatuh ke tangan orang yang tidak diinginkan oleh pelaku sedekah.
Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Yazid bin Akhnas mempercayakan kepada seseorang untuk membagikan dinar-dinarnya di masjid kepada mereka yang berhak menerima sedekah. Lalu anaknya, Ma'an bin Yazid, datang dan mengambilnya, sementara dia tidak mengetahui bahwa sumber dinar itu adalah ayahnya. Dia membawa dinar sedekah itu kepada sang ayah. Tentu saja, Yazid bin Akhnas menolak. Dia berkata, "Demi Allah, kamu tidak aku inginkan." Atas peristiwa itu, Ma'an bin Yazid mengadu kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberikan fatwa dan keputusannya. "Bagimu apa yang kamu niatkan, wahai Yazid, dan bagimu apa yang kamu ambil, wahai Ma'an." Dari hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, orang yang bersedekah akan dicatat pahala sesuai yang ia niatkan. Baik yang ia beri sedekah secara lahiriah pantas menerimanya ataukah tidak. Hal ini sesuai pula dengan hadis Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan." Bila seseorang menyerahkan zakat kepada orang yang awalnya ia nilai berhak menerima, namun ternyata ia adalah orang yang berkecukupan ataupun kaya dan tidak pantas menerima zakat, maka zakatnya tetap sah. Kewajiban baginya telah lepas, karena awalnya ia berniat memberikan pada yang berhak, maka ia akan dibalas sesuai yang ia niatkan. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya yang berjudul Kisah-Kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan pelajaran dan faedah hadis ini, yaitu hadis cerita tadi. Yang pertama adalah, pada umat terdahulu terdapat orang-orang saleh yang berbuat kebaikan dan gemar bersedekah. Mereka keluar di kegelapan malam untuk mencari para fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan. Kedua, luasnya rahmat Allah dalam menerima sedekah walaupun jatuh ke tangan orang yang tidak berhak menerima. Ketiga, kadangkala perbuatan seseorang memberi bekas yang baik yang sebenarnya dia tidak menginginkannya, dan Allah memberinya pahala karenanya. Perbuatan laki-laki ini bisa jadi berguna bagi pencuri, pezina, dan orang kaya dalam bentuk seperti yang disebutkan dalam hadis. Keempat, keutamaan menerima qada dan takdir Allah. Manakala Allah mentakdirkan sedekah laki-laki ini salah alamat dan tidak sampai di tangan fakir miskin, tapi dia menerima keputusan Allah dengan rela, maka Allah memberinya balasan kebaikan. Kelima, mimpi yang benar termasuk mubasyirat ataupun berita gembira. Itu adalah satu bahagian dari 46 bahagian kenabian. Termasuk di dalamnya adalah mimpi laki-laki ini. Ketika dia diberi berita gembira oleh Tuhannya dengan diterimanya sedekahnya dan dijelaskan kepadanya sesuatu perkara yang tidak dikenal dan diketahuinya. Dan demikianlah video tentang sedekah, yaitu kisah lelaki yang salah memberi sedekah, itu salah alamat. Dia ingin memberi kepada orang fakir, namun nyatanya dia berkali-kali salah alamat. Yang ia berikan sedekahnya itu kepada pencuri, pezina, dan orang kaya. Namun ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah singkat ini, dan juga ada hikmah yang bisa kita petik. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.